Iman, kenapa ketika kau menerangkan kadang menggebu-gebu, di tengah menggebu-gebu, di tengah lancarnya itu tiba-tiba kamu ada yang kayak kurang jelas, groyok kayak semacam tadi? Jawabnya Imam Juwaini, Imamul Haramain, mungkin dulu ini sisa-sisa susu yang aku minum yang bukan dari ibuku, yang masih tersisa di dalam tubuhku. Cita-cita pengen punya anak yang salih, itu sampai kayak semacam itu riyadhahnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita ngomong tazkiyatun nafas, ketika ngomong diri kita, ngomong jiwa kita, ngomong hati kita, yang pertama kali sekarang kita perhatikan adalah apa yang masuk di dalam mulut kita. Kalau ada anak kita susah dikasih tahu, ada istri kita susah dikasih tahu, diajak ngaji susah, diajak sholat susah, diajak kebaikan-kebaikan susah. Tapi kalau diajak yang kemudahan-kemudahan, yang apa itu namanya, yang kemaksiatan-kemaksiatan, ternyata mudahnya Masya Allah. Maka yang introspeksi terutama adalah kita sebagai kepala rumah tangga. Adakah rizki yang kita kasihkan kepada keluarga kita, kepada anak kita, yang kita tidak terlalu yakin halalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsani wa sihhatil badan wa ni'mati ukhuwah fillah wa billah wa ni'matil ladzatid da'wah wa ittiba'i sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan ala sayyidi walati Adam, ismuhu fis samai Ahmad wa ismuhu fil ardi Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirina wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita dalam kajian Rabu sore khusus berbicara tentang tazkiyatun nafas atau berbicara tentang tasawuf. Menyambung pertemuan yang lalu, bahwa kunci ketika kita ingin memperbaiki diri kita, memperbaiki jiwa kita, memperbaiki ruh kita, memperbaiki kehidupan kita dengan resep yang dikasih oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ini kunci awal Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Baginda Rasulullah bisa memperbaiki orang yang sekeras Umar bin Khattab tuh. Kalau sekarang berarti Umar itu kayak raja preman, kejemnya kayak apa tuh. Ada orang salah dikit sama Umar dibabat. Punya anak perempuan, anak perempuannya dia tanam hidup-hidup. Pada waktu itu antara satu kabilah dengan kabilah yang lain saling bertempur. Mereka juga kalau melakukan kemaksiatan, perzinahan terang-terangan, tari telanjang di hadapan Ka'bah keliling terang-terangan, prostitusi juga terang-terangan. Kalau ada rumah, kayak sekarang ini ada rumah perempuan, di situ ibaratnya ada bendera kuning tuh, maka rumah itu berarti plat kuning, welcome to the jungle. Siapapun boleh masuk. Artinya prostitusi terang-terangan boleh masuk siapapun. Ntar kalau dia hamil,
Maka kemudian tinggal dipanggilin tuh orang-orang yang pernah berkumpul sama perempuannya. Ayahnya ditentukan, terserah dia milih siapa ayahnya, dan yang ditunjuk sebagai ayahnya mau. Ini yang bisa ngerubah baginda Rasul tuh, dalam kondisi waktu yang kagak lama, singkat, cuman 22 tahun, yang tadinya amat sangat tidak beradab, tiba-tiba menjadi sangat beradab. Itu rumus yang dilakukan Rasulullah. Kemarin saya sampaikan, kalau kita sebelum taklim kayak semacam ini, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih. Jadi ketika kita banyak tilawah, kita banyak membaca Al-Quran, itu kunci umat Islam pada saat sekarang ini untuk memperbaiki kehidupannya, untuk memperbaiki masyarakatnya, untuk memperbaiki hatinya. Hari ini nih kita males tilawah, kita males baca Al-Quran, tapi kita sangat seneng taklim. Padahal kalau pakai rumus Allah yang dikasihkan sama Rasulullah, sehingga Rasulullah bisa membangun peradaban Arab yang kagak diperhitungkan pada waktu itu. Di sana ada yang namanya Romawi sebelah barat, di sebelah timur ada yang namanya Persia. Ini ada kampung udik, kagak berpendidikan, suka tempur, tidak diperhitungkan. Tapi hanya dalam tempo 20 tahun kemudian menjadi negara superpower yang sangat diperhitungkan oleh Persia sama Romawi. Rumusnya yang pertama kali adalah kasratut tilawah. Itulah kenapa ketika Al-Quran pertama kali turun, bukan minta sama kita untuk sholat, bukan minta sama kita untuk zakat, bukan minta sama kita untuk sedekah. Yang pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra semakna dengan tilawah. Maka ketika para sahabat tuh pertama kali dikasih tilawah baru turun ayat Iqra setiap hari tuh sama Rasulullah, bacain itu ayat tuh. Turun lagi surah Al-Mudaththir, diingat-ingat, diapalin, diingat, direnungin, dilakuin. Baru kemudian setelah itu wa yu'allimuhumul kitaba, baru taklim. Kayak semacam ini adalah taklim. Tapi kalau taklim kayak semacam ini kagak didukung dengan kita yang ngedengerin, jarang tilawah, insya Allah masuk ke dalam hatinya lebih susah. Hari ini orang mulai ninggalin Quran. Hari ini orang mulai jarang tilawah. Coba tuh kita amatin tuh, mohon maaf tuh, kalau pas Ramadan tuh, orang-orang yang tilawah banyak tuh, rasanya beda kagak tuh yang kita rasain tuh? Beda. Orang Ramadan karena banyak yang tiap hari nggak pernah tilawah, maaf, ada kayak semacam ini ngabuburit. Terus kemudian nunggu, dia buka HP, tapi HP-nya itu adalah Al-Quran tuh. Tilawah, mumpung Ramadan. Tapi kebiasaan Ramadan ternyata tidak diteruskan setelah bulan suci Ramadan. Padahal sebelum taklim seperti ini harus kasratut tilawah. Makanya para sahabat dulu tuh dalam hadis musalsal paling males khotam Al-Quran itu adalah 60 hari. Berarti dua bulan. Sahabat paling males. Diturunin lagi 40 hari. Diturunin lagi, ada yang 30 hari khotam 1 kali. Ada yang diturun lagi sampai 20 hari khotam 1 kali. Rata-rata para sahabat khotam Al-Quran itu 1 pekan 1 kali. Kecuali para sahabat-sahabat yang top, sahabat 4, sahabat 10 yang dijamin masuk jannah oleh Allah. Itu kalau ngotamin Al-Quran setiap 3 hari sekali. Artinya mereka juga berdagang, mereka juga berdakwah, mereka juga ngerjain macam-macam. Tetapi setiap hari berarti mereka tilawah 10 juz. Ini sahabat-sahabat yang top. Kita pilih yang males aja deh. Kalau yang males berarti khotam 2 bulan 1
1 kali. Kalau 2 bulan 1 kali tuh berarti kita setiap hari membaca setengah juz. Kalau setiap hari setengah juz tuh berarti 1 juz ada 20 halaman. Setengah juznya hanya 10 halaman. Jelang sholat ada 5 waktu, baca 2 halaman 1 lempir tuh. Maaf, 1 lempir kira-kira tuh 10 menit ada kagak? Halo, kenapa jadi serius begini nih? Pak, ada kagak tuh? Kita tilawah tuh, iya kan? Sambil nunggu sholat tuh, baca cuma 2 halaman, nggak ada 10 menit. Berarti setiap kita mau sholat, taruhlah 1 halaman deh. Setelah sholat 1 halaman berarti 2 halaman. Berarti dalam 1 hari kita baca sebanyak 10 halaman atau setengah juz. Setiap 2 bulan sekali kita khotam Al-Quran. Kalau 2 bulan sekali kita khotam tuh, kita udah jadi sama dengan para sahabat yang paling males. Artinya apa? Kalau kita bisa mudawamah seperti itu tuh, taklim kayak semacam ini akan mudah masuknya tuh. Kita punya anak akan jadi berkah tuh. Kita punya keluarga akan jadi berkah. Kita punya pekerjaan akan jadi berkah. Kita punya rizki akan jadi berkah. Ingat, di dalam Al-Quran likulli harfin asyrah. Setiap 1 huruf itu ada 10 kebaikan. Huruf la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi yang dikatakan 1 huruf bukan alif lam mim 1 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau kita ada 2 halaman atau 1 lempir kita baca, itu udah ada berapa huruf? Kalau 1 huruf 10 tinggal dikaliin, Allah turunin keberkahan lewat Al-Quran kepada kita. Inilah kenapa para sahabat dahulu kalau dikasih nasihat, udah bukan ungdur mangkol, walakin ungdur maqal. Bukan melihat siapa yang ngasih nasihat, tetapi apapun isi nasihatnya, maka mereka mudah kesentuh hatinya. Hari ini nih kita kadang nih umat-umat ini nih dilihat tuh siapa yang ngasih nasihat nih, ya kan? Ini ustadz terkenal apa kagak nih? Kalau ustadz terkenal yang datang berduyun-duyun. Kalau ustadznya kagak terkenal, kagak ada yang datang. Nah, sekarang yang dilihat itu adalah siapa yang, kalau sahabat bukan, tetapi apa isinya? Karena tilawahnya diberesin dulu tuh. Maka saya ngajak nih sama bapak ibu sekalian, teman-teman sekalian yang ada di kantor perpajakan ini, yang ada di masjid ini nih, pertama sekarang mulai dibiasain tilawah semampunya deh. Tadi udah ada rumusnya, berarti sebelum sholat satu halaman, setelah sholat satu halaman. Tiap bulan itu, setiap 2 bulan maaf, pasti akan khotam satu kali, dan itu sudah mengikuti para sahabat yang paling males. Artinya apa? Nanti coba tuh rasain tuh gimana nih keberkahan rumahku nih. Anakku yang kemarin ya Allah susah dikasih tahu kayak apa nih. Coba dilihat istrinya yang susah mengerti kayak apa nih. Coba yang ini lagi yang lain kayak apa. Habis selesai ngebaca Al-Quran rumusnya nih, kita selesai nih. Misalnya baca halaman pertama alif lam mim sampai ulaika humul muflihun. Ternyata mau kita tutup doa sama Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kau kepadaku, aku pasti ngabulin. Sementara Allahnya Rasulullah, Allahnya malaikat Jibril, Allahnya malaikat-malaikat, Allahnya para nabi, ulama-ulama terdahulu sama dengan Allah kita saat sekarang ini. Bagaimana kalau mereka meminta dikabulkan oleh Allah? Kenapa kita nggak pernah meminta sama Allah? Selesai baca Quran ngomong sama Allah, ya Allah, gua habis ngebaca Al-Quran ini ya Allah. Kemarin lagi ngaji di masjid, nama masjid apa ini? Salahuddin. Masjid Salahuddin ya Allah, di kantor perpajakan ya Allah. Katanya Al-Quran setiap 1 huruf ada 10 kebaikan yang Engkau janjikan ya Allah. Ini kok gua susah banget nih ngasih tahu istri gua ya Allah. Uang kok boros banget, dikasih 100.000 habis.
Dikasih 200.000 habis, 1 juta habis, pokoknya habis. Terus dikasih nasihat, susah ya Allah. Dengan haknya Al-Quran yang aku baca ya Allah, dengan mukjizatnya Al-Quran yang aku baca ya Allah, Al-Quran yang aku baca sama dengan Al-Quran yang dibaca oleh malaikat Jibril, sama dengan Al-Quran yang dibaca oleh baginda Rasul. Maka dengan hanya Al-Quran ini ya Allah, jadikan istri hamba yang susah dikasih tahu ya Allah, jadi mudah dikasih tahu. Jadikan suami hamba yang susah dimengerti ya Allah, mudah dikasih pengertian ya Allah. Jadikan rizki yang kurang barokah ya Allah, jadikan lebih barokah ya Allah. Rizki yang susah ya Allah, yang sakit, yang macam-macam semua mintain sama Allah. Ingat surah Al-Fatihah, ngomongnya Al-Fatihah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Kita minta pertolongan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah setelah kita beribadah kepada Allah. Baca Al-Quran ibadah kagak? Ibadah. Habis ibadah, dengan amal ibadah kita sendiri kita minta sama Allah. Sekarang galakin tuh, galakin sekarang gimana caranya tilawah mulai jadi pembiasaan kita. Karena rumus ini sudah teruji oleh baginda Rasul yang dikasih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, gimana kemudian setelah ada tilawah, setelah taklim, maka secara otomatis hati akan bersih. Wa yuzakkihim, hati akan menjadi bersih. Kalau hati kita bersih, urusan mah gampang semua. Nggak perlu, katakanlah ada azan tuh nggak perlu tuh. Orang udah datang sendiri tuh. Jadi kalau pas listriknya mati, orang sudah pasti datang. Kalau hari ini di kampung saya tuh Pak, mohon maaf ada pengajian Ahad pagi tuh. Kalau kemudian nggak ada nih yang tilawah dulu, atau kalau puja-pujian dahulu, sholawatan ala orang kampung, nggak ada yang datang, dikirain libur. Sama kalau di musola, di masjid kagak ada yang adzan, nggak terdengar suara adzan, nggak ada yang datang. Apalagi subuh tuh, kalau subuh mah udah diborong semua, imamnya juga itu, yang adzan juga itu, makmumnya paling cuma 1-2 juga keluarganya sendiri. Karena apa? Belum tazkiyah. Sementara tazkiyatun nafas pakai rumus Rasulullah itu. Berikutnya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rumusnya setelah tahu yang saya sampaikan kemarin, lantas apa nih? Ingat nih, ini sangat masyhur, juga disebutkan di dalam hadis yang ke-6 dalam kitab Arba'un Nawawi. Masalah hati nih. Ala wa inna fil jasadi mudghatun. Ingatlah di dalam jasad ada satu segumpal daging, mudghah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusak semuanya. Ala wahiyya al-qalb. Ingatlah yang dimaksud itu adalah hati. Kalau hatinya baik, maka akan jadi baik seluruhnya. Kalau hatinya buruk, maka semuanya akan menjadi buruk tuh. Pertanyaannya yang sering orang kagak tahu atau mungkin kagak ingat, hadis ini sebelumnya ada prolognya. Dan prolognya itu panjang. Membicarakan tentang apa? Tentang persoalan al-halal wal haram. Jadi khusus kalau hati kita mau baik, itu harus jelas mengerti antara yang halal dan haram. Dan di situ lebih spesifik lagi, yang masuk di dalam tubuhmu itu adalah sesuatu yang harus dijamin halalnya. Karena yang kita makan nih nanti akan menjadi darah. Darah saripatinya akan menjadi hati nih. Yang menghidupkan hati ini semua dari makanan kita. Maka ketika kita membicarakan ala wa inna fil jasadi mudghah, idza sholahat sholal jasadu kulluh wa idza fasadat fadal jasadu kulluh, ala wa hiya al qalb, itu berbicara tentang makanan yang kita makan ini apakah halal ataukah
ataukah haram. Jadi kalau ada orang susah dikasih taunya, ada orang berat ngasih taunya, diapa-apain susah, maka yang perlu introspeksi adalah orang yang mencari rizkinya nih. Ada kisah nyata. Ini kisah nyata zaman modern dulu, gua ceritain nih. Temen gua ketika mondok ngapalin Quran, Masya Allah, ngapalin Quran itu cepetnya Masya Allah, pinternya juga Masya Allah. Tetapi dia di akhirnya bukan husnul khotimah tapi su'ul khotimah. Apal Quran, mohon maaf, pulang dari mondok malah selingkuh ngamelin istri tetangganya. Setelah itu dia diusir dari kampung itu. Apal Quran tuh. Kemudian ditanyakan nama seorang kiai, diselidikin apa sebabnya. Sebabnya ternyata ibunya dulu ketika ngasih semua rizki untuk sangu, untuk bekal dia di pondok pesantren, mohon maaf, ibunya ternyata jual diri. Jadi uang dari hasil jual dirinya itu digunakan untuk bekal anaknya yang nanti di pondok pesantren. Hafal Quran, tetapi uang orang tuanya tidak halal, malah hasil dari prostitusi. Begitu dia selesai Al-Quran, bukan memberikan syafaat, tetapi memberikan laknat. Ini kisah nyata di dekat kita, saya nggak perlu menyebutnya. Itu daerah Demak, untuknya bukan Semarang, tapi Demaknya mana? Yang jelas teman pondok. Itu ada kisahnya semacam tadi. Kita perlu ingat nih, kalau kisah di masa lalu, saya ingin berkisah dua kisah yang sangat luar biasa yang bisa jadi inspirasi kita tuh. Betapa pentingnya menjaga hati ini, yang paling utama lewat pintu makanan, itu rizki yang betul-betul halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang pertama berbicara tentang Imamul Haramain. Imam Haramain yang nama aslinya adalah Imam Al-Juwaini, punya bapak namanya Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf ini tidak tinggal di Mekah Madinah. Disebut Imamul Haramain karena dia menjadi orang yang paling pinter tuh, dan kemudian menjadi imam dari Madinah sama Mekah. Tetapi aslinya bukan di daerah situ nih. Kalau nggak salah aslinya di daerah Asia Tengah, daerah Bukhara. Jadi sekarang itu ikut sama Uzbekistan, Turkistan, Kazakhstan. Jauh begitu tuh. Zaman dulu itu kalau ada orang pintar, cita-citanya kemudian menjadi Imamul Haramain. Ini orang tidak mampu, ini orang tidak punya, yang bapaknya bernama Abdullah bin Yusuf, pengen punya anak jadi Imamul Haramain. Itu kira-kira tuh ya kayak bapak-bapak yang ada di sini nih, kemudian cita-cita punya anak pengen jadi imam Makkah sama imam Madinah. Banyak tuh ibu-ibu tuh yang ketika mendengar diimamin sama Syekh Sudes, saat ngimamin langsung pengen anaknya seperti Syekh Sudes tuh. Sampai punya ponakan, akhirnya dikasih nama Abdurrahman Sudes. Ini pengen bukan sekadar imam itu tuh, tetapi yang fatwanya dipakai tuh. Tapi dia tidak hidup di daerah itu tuh, jauh dari Mekah sama Madinah. Seperti orang Indonesia saat sekarang ini pengen punya anak, anaknya jadi imam di Mekah sama di Madinah. Uang nggak punya, hidup pas-pasan tuh. Kira-kira punya cita-cita kayak semacam ini ditertawain sama tetangga kagak tuh? Tertawain, kayaknya mimpi di siang bolong. Tetapi yang namanya Pak Abdullah ini sejak punya cita-cita itu, saat dia masih muda, dia hati-hati dalam mencari istri untuk melahirkan anak tuh. Waktu itu masih ada perbudakan. Zaman perbudakan masih ada, maka dia membeli budak wanita kecil. Budak wanita kecil yang dia beli, dia didik tuh. Dia didik sendiri, dia kaji sendiri, diajarin ngaji sendiri, ngaji kitab sendiri, baca Quran sendiri. Setelah akil balik kemudian dibebaskan, dimerdekakan. Setelah dimerdekakan kemudian dia ditanya, udah merdeka, bebas, maukah kamu kujadikan istriku? Kalau nolak terserah. Tetapi dia sudah bukan menjadi budak,
Ternyata dia mau. Setelah mau, dia kemudian ngomongin nih, visi misi pernikahan kita nih, saya pengen punya anak nih yang besok menjadi imam nih di Makkah di Madinah. Maka kita harus betul-betul menjaga makanan kita. Maka dia cari pekerjaan yang dia betul-betul halal. Dia kuli batu, ini dia hitung semuanya. Dia pesen sama istrinya tuh. Nanti kalau tidak makanan dari aku, jangan kamu terima. Pokoknya harus benar-benar yang aku kasihkan nih, kayak apapun. Karena kita punya visi besar, punya cita-cita anak yang menjadi Imamul Haramain. Hamil, kemudian ngelahirin. Setelah ngelahirin, nyusuin. Suatu saat sang suaminya berangkat bekerja. Pulang-pulang tuh anaknya ternyata lagi disusuin sama tetangganya. Langsung dimarahin istrinya, gimana aku udah bilang jangan kasihkan rizki yang lain, harus yang benar-benar dari aku yang aku yakin halalnya. Diambil, setelah diambil dibawa ke rumah, langsung dilogok itu biar muntah, susunya itu muntah bener ternyata. Kemudian istrinya tanya, kenapa Abah sampai seperti itu? Dia tetangga kita kan juga pekerjaannya baik, tetangga kita ini kan juga tidak ahli ini. Tapi suaminya ngomong, meskipun dia baik tapi aku tidak ngerti, aku hanya ingin yang aku yakini, yang kulakukan yang betul-betul halal, agar anak kita betul-betul diijabah menjadi Imamul Haramain oleh Allah. Aku nggak ngerti pekerjaan suaminya selain itu apa, aku nggak ngerti, jadi nggak terlalu yakin. Cita-cita ini berhasil. Akhirnya anaknya menjadi Imamul Haramain. Setelah menjadi Imamul Haramain, seringkali berfatwa. Pas ngomong menceritakan tentang agama kayak semacam ini, taklim, itu lancarnya Masya Allah tuh. Suatu saat sering terjadi groyok. Tahu groyok kagak tuh? Ngomong tetapi ngomongnya nggak jelas, kayak orang ngetelan minum gitu. Itu ditanya nih, Imam, kenapa ketika kau menerangkan kadang menggebu-gebu di tengah lancarnya itu, tiba-tiba kamu ada yang kayak kurang jelas groyok kayak semacam tadi? Jawabnya Imam Juwaini, Imamul Haramain, mungkin dulu ini sisa-sisa susu yang aku minum yang bukan dari ibuku, yang masih tersisa di dalam tubuhku. Cita-cita pengen punya anak yang salih, itu sampai kayak semacam itu riyadhahnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita ngomong tazkiyatun nafas, ketika ngomong diri kita, ngomong jiwa kita, ngomong hati kita, yang pertama kali sekarang kita perhatikan adalah apa yang masuk di dalam mulut kita. Kalau ada anak kita susah dikasih tahu, ada istri kita susah dikasih tahu, diajak ngaji susah, diajak sholat susah, diajak kebaikan susah. Tapi kalau diajak yang kemudahan-kemudahan, yang apa itu namanya, yang kemaksiatan, ternyata mudahnya Masya Allah. Maka yang introspeksi terutama adalah kita sebagai kepala rumah tangga. Adakah rizki yang kita kasihkan kepada keluarga kita, kepada anak kita, yang kita tidak terlalu yakin halalnya? Di zaman sekarang Ustadz, susah nyari yang halal Ustadz, benar. Sampai Syekh Maimun Zubair, Mbak Maimun Zubair almarhum, al-maghfurlah, pengasuh pesantren Sarang, sampai ngomong, akhir zaman nyari yang halal susah, ngaris kagak ada. Kalau ada yang halal jelas, tidak mungkin bercampur sama yang lain, cuman satu. Silahkan kamu datang ke alun-alun atau ke lapangan pada saat hujan turun. Setelah itu menengadahlah ke langit, bukalah mulutmu, telanlah air itu. Maka yang 100% halal hanya itu tuh. Kalau kamu ngambil air dari talang, jangan-jangan talangnya, gentingnya, macam-macamnya, bentung telu, semuanya dari hasil yang Mbak Maimun sampai ngomong begitu tuh. Tetapi yang kita lakukan adalah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita yakin dulu yang kita lakuin. Bapak Ibu misalnya maaf bekerja di departemen keuangan gak semacam ini, yang jelas halal apa? Pekerjaannya. Pekerjaannya halal berarti yang jelas halal adalah gaji pokoknya. Selebihnya yang dari itu harus dilihat dulu sebab musababnya apa. Tetapi ini dari pekerjaan gaji pokok ini nih, jangan kemudian kita
kita entengin tuh. Kadangkala kita seringkali itu nih pinjam sama orang dulu, ntar baru dikasih sama gaji. Saya punya kiai sana namanya Sa'amat Al-Maghfurlah, sudah meninggal dunia. Bikin pesantren, meskipun punya pesantren dia juga punya sawah tuh. Jadi kalau ngirimin anaknya untuk mondok atau untuk sekolah, itu bukan yang dari Sahriyah yang macem-macem tuh, tetapi dari maro hasil sawahnya. Uang yang sawah dipisahin nih, dengan uang yang gaji ngajar dipisahin. Khusus untuk anaknya yang dia keringat juga dimaruin, juga dia ikut nyanggul ada di sana, yang dia yakin yang paling halal menurut dia, ini yang dikirimkan kepada anaknya. Anaknya hafal Quran semua, punya pondok pesantren semua. Sekarang beliau sudah meninggal. Anaknya juga punya pesantren tahfidz di daerah Meranggen. Masya Allah. Inilah dahsyatnya rizki yang halal. Maka Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau kita ingin perbaiki hati kita untuk pertemuan sore kali ini yang singkat ini, tepat jam 4 nih, nyampe jam 4 harus selesai ya kan. Maka setelah kemarin, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi, maka pada sore kali ini mulai kita renungkan. Paling tidak sekarang dipikir, kalau ada gaji pokok, gajinya dipisahin nih. Ini yang untuk makan anak istri untuk sekolah nih, yang pinjam-pinjam nanti nih. Jangan dari yang pinjam dulu nih, pinjam kemudian dikasih untuk ini. Karena ulama-ulama dulu sangat hati-hati di dalam masalah tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa Al-Fakir sampaikan. Insya Allah seperti kemarin kagak ada tanya jawab ya. Kita sampai dibatasi hanya sampai jam 4. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan pasti karena kebodohan saya. Jika Bapak Ibu sekalian menemukan kebenaran, ambillah kebenaran itu. Jika menemukan kesalahan, ingatkanlah saya pasti mau menerimanya. Mudah-mudahan yang di sini semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat fid dini wad dunya wal akhirah. Dikasih oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang salih salihah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah tilawah, dikasih rizki yang Allah halal barokah berlimpah-limpah bi barakatin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati alfi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.